Barakallahu fikum, kita lanjutkan sambil menunggu waktu iqamah, yaitu poin terakhir dari wudu adalah pembatal-pembatal. Pembatal wudu ini ada ya intinya ada 4 ya, tapi kita turunkan sesuai perbedaan ulama jadi ada 6 ya. Jadi yang ketiga ini pada intinya yang 1, 2, 3 ya. Adapun 4, 5, 6 nanti kita bisa buka pintu toleransi sebesar-besarnya silang pendapat yang ada di kalangan para ulama ilmu fikih. Pembatal wudu yang pertama adalah apa saja yang keluar dari 2 jalan, depan maupun belakang. Gak usah dijelaskan ya. Mau yang dari depan mungkin buang air kecil atau yang selainnya. Kemudian dari belakang bisa buang air besar maupun kentut. Itu jelas membatalkan. Oh, sebentar. Ada 7. 5, 6, 7. Jadi kami ulangi, pembatal pertama segala sesuatu yang keluar dari, kalau bahasa fikihnya depan itu sebutannya kubul, yang belakang sebutannya dubur. Ya, dan ini semuanya sudah diimpor ke bahasa kita. Baik itu kubul maupun dubur sudah masuk ke bahasa Indonesia. Artinya di kamus besar Indonesia sudah bisa didapat. Kemudian yang kedua, hilang akal bukan karena edan, tapi tidur. Karena definisi tidur itu sama, akalnya serang main. Ya, akalnya nggak main disebabkan orang itu kalau tidur dia itu nggak tahu pembatal-pembatal tubuh. Ya, enggak. Ya. Sekarang gini, ada orang tidur tiba-tiba yang kelas VIP mamanya ngompol, tahu nggak? Nggak tahu, ya kan? Atau ada kita lah tidur aja yang merasakan ngentut kalau pas tidur, nggak tahu kan ngentut orang nggak tahu, ya. Maka hilang akal karena tidur ini membatalkan wudu. Cuma tidur itu ada berbagai jenis. Ya, ini silang pendapat. Ya, silang pendapat. Nah, kita akan sampaikan semampu kita supaya kita tahu bahwasanya oh itu kok kayaknya tidur tapi kok langsung sholat gak ambil wudhu. Bisa jadi ikut pendapatnya ini, pendapatnya itu dan seterusnya. Yang pertama adalah mutlak batal. Tidur apapun. Nah, jadi gini, bahasa Arab tidur itu yang paling pertama itu ada istilahnya nu'as. Nu'as itu ngantuk, itu udah masuk level tidur paling awal. Ya. Jadi umpama ini jenengan mau kajian ini nggak tidur, krip udah ngantuk lah. Itu kalau pakai madhab yang ini batal. Berarti ya kan? Cuma kita belum menyampaikan sampai selesai ya. Ini ada madhab yang semacam ini, mutlak. Mau tidur ringan, tidur kriip-kriip, tidur apa mana angker, mesti batal. Ini yang pertama. Ini kita akan sebutkan. Kemudian yang kedua, mutlak tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, ini madhab ini paling disenangi jamaah sholat Jumat. Paling disenangi jamaah sholat Jumat. Terus ada khotibnya, ya, masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ya gitu, sampai komat dibangunkan langsung langsung ikut Allah Akbar, ya. Aku melu madhab iki, padahal rambut dengan gini, wis melu Nah, ada yang madhab ini mutlak tidak membatalkan. Mau tidur ngantuk krip-krip sampai angler enggak batal. Kemudian yang ketiga, ini banyak sekali yang mengikuti, yaitu dilihat posisi tidur. Ada posisi nyaman, posisi enggak nyaman. Ya. Paham maksudnya? Posisi nyaman, posisi enggak nyaman. Ya, kalau orang tidur, ya, tapi yus nyaman banget,
wis blesot apa meneh sampai mlumak miring PW lah cara Indonesia ini kan Mbak, posisi enak itu berarti membatalkan wudu. Ya, meskipun ketika ditanya, wah aku lagi 1 menit 2 menit, posisimu masalahnya Mas. Ya, itu. Berarti kalau nyaman, batal atau tidak? Batal. Kalau nggak nyaman, ya kalau nggak nyaman berarti nggak batal. Ya, cuma masalah kalau pakai mazhab yang ini, antara nyaman nggak nyaman bisa beda orang, beda definisi. Ada orang ini suatu nyaman bagi dia. Ya kan ini biasa jamaah upacara. Dia boleh malas upacara ngadeg itu angler. Ya, bagi kita nggak nyaman, bagi dia nyaman. Lah ukuran nyaman itu kan nggak bisa dipakemkan, bisa beda-beda. Maka inilah solusi yang terbaik, pendapat yang Lajnah Daimah, ulama kontemporer, ya baik yang di Saudi dengan Hay'ah Kibarul Ulama, Lajnah Daimah atau kayak MUI-nya Saudi, bahkan sampai OKI sekalipun, itu pendapat yang keempat yaitu dilihat dari tidurnya. Ada tidur apa istilahnya tidur dalam, apa tidur dalam? Tidurnya ya. Sama yang non nyenyak. Nah ini yang insya Allah paling mendekati benar dari semua perbedaan ulama. Apa yang dimaksud dengan tidur nyenyak, apa yang tidak tidur nyenyak? Ya kita kasih contoh ya Jumatan aja. Contohnya Jumatan. Lek ngoro itu jelas ya, berarti jelas ngoro. Ngoro ini udah jelas. Ya tapi ulama menggariskan definisi gini. Ini definisi yang sangat konkret sekali. Selagi hasratnya manusia disebutkan dia masih ngereken, berarti belum nyenyak. Hasratnya manusia di antara duit. Ya kan? Ada orang tidur gini, ya kan? Kemudian ditekoni, unggahanmu wis garing kok, ora nyawa. Ya kan? Mau masak lebih sedane, gosong ora enggak nyawa. Ketemu, untuk duit. Coba bila berarti enggak masuk itu ya. Itu enggak masuk nyenyak. Berarti non nyenyak. Ya, lihat hasratnya manusia. Ya, kalau Jumatan ya setidaknya dia mungkin sudah tekluk-tekluk, tapi sayup-sayup khotibnya dia masih ngereken, masih ada dia dengar sayup-sayup khotib, suara khotib itu, maka itu masih masuk ke dalam kategori non nyenyak. Ya, atau mungkin enek pertama di bidiknya itu, ya kan? Dia masih iso ngereken. Nah, itu berarti belum nyenyak. Ya, kalau sudah nyenyak, baik contohnya tadi angler dikasih toyo duit ora gelem enggak ngereken karena memang udah angler, maka yang ini batal, yang ini belum batal. Itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini yang paling banyak perbedaan di Indonesia. Karena kurang memahami apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah menyentuh lawan jenis yang tidak ada hubungan rahim. Kalau sama Imam Ahmad ditambahi dengan syahwat, ya, artinya kalau ada anak, saya anak laki-laki, kemudian habis wudu, salaman atau yang penting ada interaksi, ya, ketemu sama ibu atau simbah putri atau adik saya yang perempuan atau bule saya masih ada hubungan rahim, maka itu tidak membatalkan wudu. Semua mazhab sepakat. Ya. Yang penting masih ada hubungan rahim, tidak membatalkan wudu antara lawan jenis. Ini saya kasih pendekatan Imam Syafi'i ya. Dari orang Indonesia mazhabnya Syafi'iyah. Ini kalau yang lainnya malah tambah ruwet nih. Yang Syafi'i saja, biar paham. Oh maksud Imam Syafi'i seperti ini. Maka di sini saya kasih definisi menyentuh lawan jenis yang tidak ada hubungan rahim. Berarti sekarang kalau kita selaku suami, istri kita ada hubungan rahim apa enggak? Lah ada hubungan rahim enggak oleh nikah mas. Mahram itu mahram hubungan rahim.
karena bukan ada hubungan rahim, halal nikah. Ya. Nah ini karena bukan ada hubungan rahim, maka masuk dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, suami sama istri itu kalau sudah wudhu maka antar mereka bisa batal, tapi belum titik. Imam Syafi'i masih ngasih pendapat dengan ayat aula mastumun nisa. Maksud dari aula mastumun nisa masastum. Masas itu memegang atau menyentuh bighairi ha'il, tanpa ada pembatas, kulit ketemu kulit. Ya, contohnya suami sama istri pokoknya salaman. Ya, salaman ranganggu pokoknya beda lagi nih. Dek, salaman. Nah, ini kalau mana model Imam Syafi'i jadi nggak batal. Kenapa? Karena ada pembatas, ya ada pembatas. Atau mungkin memang nepuk bajunya, ya itu nggak apa-apa. Maka contohnya jenengan punya wudhu melaku neng pasar, ya pasar ruame waduh kan iso tabrak wong liya kan itu. Ya itu nggak batal meskipun mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tabrakannya kain ketemu kain. Kecuali memang disengaja ketemu kulit. Kan? Biasanya orang tabrak-tabrakan kan nggak disengaja, biasanya kain ketemu kain. Maka ini tidak membatalkan. Imam Syafi'i membatalkan kalau tidak ada penghalang apapun. Bisa difahami sama ini? Nah, tetapi muridnya yaitu Imam Ahmad menambah ini. Kenapa? Karena Imam Ahmad punya dalil yang sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat biasa mencium istrinya. Qabbala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaujatahu. Rasulullah mencium istrinya sebelum masuk masjid Nabawi. Nyium itu kira-kira enak penghalangnya. Ya, nyium itu bisa hidung, bisa mulut, ketemu kulitnya istri Rasul. Dan Rasul tidak mengambil wudhu selepas itu, tetap langsung masuk masjid dan mengimami sholat. Ya. Artinya nyium asalkan tidak ada syahwat tidak membatalkan wudhu. Maka insya Allah ingkang piantun sudah nikah lama ini insya Allah. Sing lagi manten anyar kowe ya ora masuk. Baik kan? Jadi gowo orangnya ya. Ya kalau udah 10 tahun, 5 tahun enggak gagas. Mau nyium insyaallah tanpa ada syahwat niatnya main masjid. Ya. Kemudian aula mastumun nisa, banyak sekali ahli tafsir yang memaknai al-jima, yaitu al-jima itu kumpul hubungan suami istri. Kalau sudah jelas hubungan suami istri, baru itu batal. Kalau ternyata hanya menyentuh, belum sampai berhubungan, ya tetap tidak batal. Maka dari dua nas ini Imam Ahmad menambahi, ya tidak membatalkan wudhunya laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya, baik itu non mahram asalkan tanpa adanya syahwat. Berbeda kalau ada orang yang memang umpamanya ini hubungan tanpa syariat, umpamanya pacaran, ya kan nggak sah kan secara syariatnya, bahkan dosa. Kemudian wudhu mau sholat ceritanya kini ya, saya pacaran kan sayang-sayangan ya. Aku tak ya mencium dahimu sih, niru Rasul pacaran kan aneh. Ya, maka model kayak gini gimana? Ya tetap kalau kita bikin hukum sesuai dengan syariat, maka wudhunya mereka tidak batal. Asalkan nggak ada syahwat. Tapi catatan besarnya adalah mereka tetap mendapatkan dosa karena hubungan yang tidak halal atau pacarannya. Ya, sama dengan jenengan sholat pakai baju colongan. Wah, rukun sama ngapain? Sholatnya sama nggak sah, tapi saat itu pula tetap mendapatkan dosa maling. Nah, jadi poin 1, 2, 3 ini mengitari lingkup kita. Kemudian yang keempat, darah. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang membatalkannya, ada yang
Tidak. Ya. Yang membatalkannya itu ternyata sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali. Bahkan ketika membawakan hadis, ada seorang perempuan datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini mustahadah wala aqul." Aku ini perempuan yang darahnya keluar terus. Bukan darah haid tapi darah istihadah, darah penyakit. Aku enggak suci-suci kayak gini. Kata Rasul, tawaddu'i fasolli. Ya, fa innahu iraqun. Sudah sepenting awakmu wudu terus sholat, karena darah itu darah penyakit, bukan darah haid. Kalau darah haid kan memang nggak boleh sholat. Nah, maka dari situ ulama yang membatalkan, oh berarti darah membatalkan wudu. Nah, ini nggak bisa diambil pelajarannya. Rasul saat itu sedang memberikan pelajaran berharga perbedaan antara darah haid sama darah istihadah. Bukan masalah batal wudu atau tidak. Maka ulama yang tetap menghalalkan atau tetap membolehkan keluar darah, umpamanya mimisen, ya umpamanya dalam sholat ada mimisen dikit ya, dia cuma bisa pakai tisu ya, kemudian tetap melanjutkan, ini nggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena terlalu banyak sahabat yang saat perang ataupun after perang, after jihad, baru selesai jihad, itu mereka masih luka-luka, kemudian datang waktu sholat, mereka ketika punya wudhu ya langsung sholat. Umar ditikam perut beliau, itu masih berusaha melanjutkan ngimami kaum muslimin. Baru ketika betul-betul nggak kuat beliau tersyukur, baru digantikan. Padahal itu darah keluar terus. Ini menunjukkan kalau darah tidak membatalkan wudu. Ini yang paling kuat. Ya, darah tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan. Ini juga membatalkan wudu. Ya. Sekali lagi, ini harus tanpa alas. Ya, jadi habis wudu sampai ke jenengan gambarannya piye? Saya kasih gambaran sing rada ora ngeres lah. Ibu-ibu yang punya kandungan bayi. Nah, sudah wudu kan? Kemudian bayi ngompol, bayi buang air besar. Mau enggak mau kan ya boki. Nyentuh enggak itu? Nah, batal. Ya, itu padahal punyanya bayi. Maksudnya sing urung apa-apa, apalagi yang sudah lebih dewasa, ya jelas tambah batal. Asalkan tadi dengan tangan kosong. Kalau masih ada mas penghalang, sarung tangan atau sing biasa ngisah-ngisahi, masa nebok kayak gitu ya begini ya. Nah itu ya nggak batal. Asalkan ada penghalang nggak batal. Nah, dari sini yang kelima masuk yang keenam, sebagian ulama membatalkan orang yang memandikan jenazah. Karena orang memandikan jenazah itu kan nyentuh. Gue sampai nyentuh sing barang kuno ataupun tidak, yang penting kan sudah menyentuh ya mayit. Maka sebagian para ulama memasukkan kategori orang yang memandikan jenazah, kalau sudah punya wudu harus wudu kembali kalau mau sholat, dihukumi batal. Tapi sebetulnya pendapat yang lebih kuat, memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau wudu lagi lebih bagus. Ya, jadi kalau orang penak sekarang tak wudunya hari tidak apa-apa, bagus ini. Meskipun kalau bicara hukum tidak sampai batal. Dan yang terakhir murtad. Bayangin ulama sampai memikirkan seperti itu, Pak. Koyok-koyok enak orang mas, baru wudu terus murtad enak orang. Ya kalaupun ada ya berarti murtad tetap membatalkan wudu. Masa ujug-ujug baru wudu, aku semua jadi wong Islam aneh banget. Tapi itulah para ulama memberikan solusi yang sampai kita tidak berpikiran ke sana. Bisa dipahami insyaallah. Ada pertanyaan terkait dengan pembatal wudu? Jelas ya? Ada
ada betina ya kan? Keluar dari depan belakang, kemudian tidur kita pakai yang ini, intinya nyenyak atau yang semacam dengan definisinya. Kemudian menyentuh lawan jenis kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, tapi ditambahi pendapatnya Imam Ahmad harus dengan syahwat. Insya Allah ini di Indonesia paling aman ya. Kemudian darah kita ikut pendapat yang lebih kuat, tidak membatalkan wudhu ya. Jadi kalau keluar darah, apalagi darah apalagi koreng gatel terus dikubur ini metu gede ya enggak batal. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa ada alas ya, kemaluan sendiri ataupun orang lain membatalkan wudhu. Memandikan jenazah tidak batal, cuma kalau mau wudhu kembali lebih bagus. Dan yang terakhir murtad adalah pembatal. Monggo silakan. Nah, kalau biasanya kan Ahmad kalau mau wudhu kan tidak ada tempat kecuali di kamar mandi atau di luar. Toilet. Itu gimana Tad? Hukumnya? Jadi pembahasan toilet itu memang di zaman Nabi dengan sekarang itu beda sekali. Ya, karena orang-orang dulu itu membedakan antara tempat mandi sama tempat buang air. Ya, Soro Dewi membahasakan gimana ya? Kamar mandi sama kloset itu dibedakan dari dulu. Nggak tahu memang zaman minimalis, super minimalis dan lain sebagainya kan, akhirnya ditempuh nih naik kloset ya sekalian ada tempat mandinya. Akhirnya muncul pertanyaan, wudhu di tempat yang ada klosetnya gimana? Nah, karena di zaman Nabi itu tidak ada wudhu yang di tempat buang air besar. Ya, kalau di kamar mandi tok lo ya, yang tidak ada klosetnya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Itu sepakat para ulama. Silang pendapatnya ketika di toilet yang ada klosetnya. Ya, yang ada klosetnya itu baru para ulama silang pendapat. Ya, intinya kita akan ambil ulama pertengahan dan ini yang paling rajih. Pertama sikap kita adalah kita tahu bahwa ada tempat lain selain itu. Ya, kalau kita tahu umpamanya di luar ada keran atau di dalam rumah ada keran lain selain itu untuk wudhu, maka di situ lebih baik kamar mandi yang berkloset, maka tidak kita gunakan. Kalau tidak ada jalan satu-satunya cuma itu, yang lainnya nggak ditemukan, ya wudhunya memang di tempat itu, yo gimana? Nggak ada tempat lain lagi, maka boleh asalkan jangan sampai ngidek klosetnya. Ya, dan nenek wah produk dhuwur iki bae. Munggahe kloset terus wudhu di atas kloset ini jangan. Kalau bisa ya tetap di tempat toilet atau kamar mandi yang berkloset, tapi kita tidak reket klosetnya. Ya, kita di lantainya, maksudnya di tempat yang bukan ranahnya kloset. Ya. Seperti itu. Maksudnya demikian, Mas. Kemudian satu lagi yang ini tidak difahami alasannya, yaitu makan daging unta. Alasannya wallahu a'lam bishawab. Rasul hanya menyampaikan tawaddu min luhumil ibil. Wudulah kalian dari daging unta. Jadi kalau kita mengkonsumsi daging unta, mau hatinya, mau apanya, itu membatalkan wudhu. Ya, ini saya lupa karena memang kita nggak biasa konsumsi unta, ya kan? Tapi kalau selain unta nggak masalah, ya tidak masalah. Artinya mau daging kambing, daging ayam, lele, silakan, tidak membatalkan wudhu. Ini hukumnya. Tapi sikapnya itu lain. Ya, jenengan berdahar wedhus iki masak sik rada prengus, ya, kemudian bumbune bawang-bawange akeh, ya, kemudian wis aromane nyengat banget, ya, kemudian langsung masuk ke masjid tanpa minyak wangi. Itu namanya sikapnya yang kurang bagus. Kalau hukumnya batal, enggak. Selagi kita masih punya wudhu, makan daging apapun tidak membatalkan wudhu kita. Ya, tetapi sikap kita kalau ketemu masjid atau jamaah ya biar enak, tetap aromanya ya kumur-kumur dulu, sikatan dulu, pakai minyak wangi dulu, khususnya laki-laki, ya itu lebih baik.
kita cukupkan ya, insya Allah bisa dipraktekkan di rumah sekali lagi tadi tata cara wudhu, dan semoga menambah kekuatan kita di dalam beramal untuk meniru sesuai pedoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa barokah serta rahmat Allah. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.